temperamen. Saya katakan tadi temperamen ini sama dengan artinya adalah karakter dasar. Oke. Bapak Ibu perhatikan dulu di bagian sisi yang kiri. Ya, tanda positif kita bedah dulu. Temperamen atau karakter dasar orang sanguin. Kebetulan kita tidak menemukan ya dari hasil survei tadi. Tapi ini perlu Bapak Ibu tahu tipe karakter dasar orang sanguin yang positif ya. Yang pertama, hangat. Apa artinya hangat? Orang sanguin Bapak Ibu. Dia berjumpa dengan orang baru, tidak kakuan orang. Dia langsung bisa beradaptasi, dia langsung bisa ajak kenalan orang. Hangat. Dan juga karena orangnya ramah, maka sudah barang tentu dia memiliki banyak sahabat, memiliki banyak teman. Kelebihan yang berikutnya, orang sanguin punya belas kasihan yang tinggi. Jadi kalau misalkan orang sanguin ini melihat orang sedang kelaparan di perempatan lampu merah, oh hatinya cepat terenyuh itu. Ya, memberikan bantuan kepada orang itu. Itu tipe kelebihan orang sanguin. Bagus kan Bapak Ibu? Kelebihan berikutnya orang sanguin responsif. Artinya cepat tanggap. Ya. Memahami, mengerti sesuatu. Ya. Orangnya juga apa? Antusias, alias apa? Semangat. Mengerjakan, melakukan, ya, tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Juga kelebihannya ramah orangnya. Karena tadi senang bicara, senang mengajak komunikasi orang, senang berkenal dengan banyak orang. Dan kelebihan juga sebenarnya dari karakter orang sanguin apa? Banyak bicara. Kan kelebihan juga. Karena kalau orang senang berbicara, artinya apa? Di satu kelompok, satu komunitas, ya akan hidup kan Bapak Ibu. Nah itu kelebihannya. Nah, apa kelemahan karakter orang sanguin? Orangnya sangat tidak disiplin. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, saya tahu siapa punya temperamen sanguin di sini. Yang sering tidak disiplin lah. Kira-kira itu. Tidak konsisten. Tidak disiplin dalam hal waktu, tenaga, pikiran. Gitu. Ya. Jadi ini kelemahan karakter orang sanguin. Emosinya labil. Gampang marah. Gampang tersinggung. Ya. Ini karakter buruknya yang harus diubah. Ya. Tidak produktif. Kenapa? Karena terlalu banyak ngomong. Tapi yang dilakukan, ya hanya cuma 1%. Omongnya 100%, tapi tindakannya, perbuatannya, actionnya cuma 1%. Karakter buruk dari orang satu. Apalagi, orangnya egois banget. Dia hanya mau menuntut orang lain mengerti dia. Tapi dia sendiri jauh bisa mengerti orang lain. Padahal tiap hari Minggu dia senang menyanyikan lagu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Itu hanya omongan doang. Tapi dia sendiri super egois. Oke? Apalagi karakter buruk orang sanguin. Suka membesar-besarkan masalah. Masalah yang kecil bisa dibuat menjadi sangat besar. Bahkan bisa memecah belah sebuah rumah tangga, menghancurkan sebuah gereja, menghancurkan sebuah perusahaan dan pelayanan. Itu karakter terburuk dari orang sanguin. Kalau belum bertobat. Bapak Ibu masih ingat kasus Ratna Sarumpait? Itu karakternya, temperamennya sanguin. Makanya kalau ngomong seringkali nggak mikir panjang. Kalau marah tidak terkendali kan Bapak Ibu.
Sampai akhirnya apa? Dia membuat berita hoax. Ngaku dia dipukulin. Padahal dia operasi plastik. Ya. Dan sampai akhirnya dia masuk penjara. Inilah dampak luar biasa. Kalau seorang ya temperamen sanguin ya tidak bertobat, tidak berubah, seringkali jadi sumber masalah. Oke, saya berharap Bapak Ibu nangkap nih, menemukan nih. Oh, pantas orang yang di kantor saya itu begini orangnya. Rupanya temperamennya sanguin. Oh, pantas pendeta saya itu begitu orangnya. Rupanya temperamennya sanguin. Jangan Ibu ya, itu kelebihan kekurangan orang sanguin. Bagaimana dengan orang yang punya temperamen kolerik? Di sini ada dua, Ko Andi dan Bu Susi. Oke, oke. Mari kita lihat. Tapi jangan dosa-dosanya dulu lah. Kasihan. Kelebihannya dulu. Satu, orang kok temperamen kolerik atau punya karakter kolerik, kemauannya keras. Kalau dia sudah menetapkan, dia sudah memutuskan, melakukan, mengerjakan sesuatu, harus tercapai. Positif kan? Walaupun tantangan, persoalan, pergumulan, beban, gunung menghalangi dia, tidak jadi masalah. Bagi dia, saya harus bisa mencapainya. Ini bagus nih. Ya, itu yang pertama tuh. Sisi positif dari orang kolerik. Kelebihan yang kedua, orangnya mandiri. Artinya dia tidak terlalu banyak bergantung sama tetangga kiri kanan buka belakang. Independen. Independen dalam bertindak. Makanya orang kolerik biasanya berani mengambil tindakan, berani memutuskan sesuatu, mengerjakannya, menuntaskan sampai selesai. Dan biasanya orang kolerik kasih pekerjaan, kasih tanggung jawab. Dia akan komitmen menuntaskan, menyelesaikan. Dan dia tidak rewel untuk menunggu, menanti orang lain bantu dia. Enggak. Sejauh yang bisa dilakukan, kerjakan, tuntaskan. Dia orangnya mandiri. Yang ketiga, sisi positif karakter orang kolerik. Memiliki visi yang jelas. Artinya apa? Orang kolerik melakukan sesuatu itu harus punya target, tujuan, hasil yang mau dicapai. Dia tidak mau buang waktu, tenaga, dan pikiran tanpa hasil, tanpa tujuan. Memiliki visi. Sisi yang lain positif dari orang kolerik, praktis, nggak ribet orangnya. Jadi misalkan kalau mau kondangan orang kolerik, ya tidak harus selalu ke salon. Kalau masih bisa ngisi sendiri, ngisi sendiri, pakai makeup sendiri, pakai makeup sendiri. Praktis orang, nggak ribet. Ya, mungkin juga pasangan Bapak Ibu ada di dalam temperamen ini. Jangan kaget. Ih, pantasan suami saya kok kayaknya atau istri saya kalau punya mau harus menjadi. Ya di sini temperamennya kolerik kan gitu ya. Sisi yang lain apa? Produktif. Melakukan sesuatu itu harus terukur betul. Artinya harus ada pencapaian, harus ada hasil yang dikerjakan. Itulah orang tipe positif dari orang kolerik. Dia nggak mau buang-buang waktu.
dari 1 detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun tanpa hasil. Bagus kan ini Bapak Ibu? Ya. Sisi positif lain dari orang kolerik apa? Tegas. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Di luar itu dari simbolis. Kata firman Tuhan. Itu tipe orang, kelebihan orang kolerik. Jadi jangan tersinggung Bapak Ibu. Kalau misalkan kita punya pasangan, punya anak. Iya. Tipe orang kolerik yang saya katakan tadi. Kalau jawab sesuatu itu, enggak. Jangan tersinggung. Ya memang begitu. Tipenya dia, karakternya dia positif kan? Enggak. Itu bukan bentuk perlawanan. Enggak. Karena memang dia punya karakter di situ. Jadi jangan kita langsung berpikir, ini kayaknya anak gue ini melawan gue ini. Karena langsung jawabannya, ya, tidak. Bukan. Itulah kelebihan. Di situ temperamen karakter positifnya dia. Mungkin juga kita punya atasan. Sama. Orangnya tegas. Kalau salah-salah, dosa-dosa. Ya kalau tobat, tobat benaran. Oke. Sisi positif lain. Karakter kolerik itu apa? Artinya, nggak susah mendorong-dorong orang kolerik untuk mengerjakan, menuntaskan, melakukan. Ya, tanggung jawab yang dipercayakan. Bahkan dia seringkali katakan, saya mau mengerjakannya, saya mau menuntaskan. Coba Bapak Ibu perhatikan di antara anak-anak Bapak Ibu. Pasti ada tipe ini. Khususnya misalkan temperamen Ko Andia sama Bu Susi. Karena kebetulan kolerik. Pasti ada salah satu anak dari Bu Susi atau Pak atau Ko Andi yang temperamennya kolerik. Anaknya pasti. Ini sangat bisa kelihatan misalkan. Mungkin dia anak kedua ya. Tapi seringkali dia mengarahkan kakaknya. Bukan kakaknya yang mengarahkan dia, tapi dia. Mengapa itu terjadi? Karena memang anak itu punya temperamen atau karakter kolerik. Itu positif. Pemimpin. Rata-rata. Pemimpin-pemimpin di dunia ini. Itu temperamennya orang kolerik. Kita sebut saja. Soekarno itu kolerik habis. Soeharto apalagi. Habibie agak berbeda. Habibie itu temperamennya dia sama dengan Bang Reno, phlegmatik. Jokowi nggak usah ditanya. Ah, itu kolerik habis tuh. Nah, lalu bagaimana dengan di Alkitab? Nanti kita akan lihat. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Suka tidak suka, mau tidak mau. Karakter orang kolerik juga sudah terkontaminasi oleh dosa. Maka ada dosa yang harus diubah. Ada sifat atau karakter yang harus digumuli. Diminta sama Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ini karakter negatif dari temperamen kolerik. Satu, dingin. Bukan karena AC, Bapak Ibu. Bukan karena badai, angin. Bukan juga karena angin sepoi-sepoi. Bukan. Sifatnya dingin. Orang kolerik biasanya, kalau dalam rumah tangga ya, itu tidak terlalu suka mengucapkan kata-kata yang romantis terhadap pasangannya. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau pasangan kita orang kolerik, jangan terlalu bermimpi kejauhan. Pasangan kita akan bilang, Vi, I love you. Jauh. Atau istrinya misalkan, bilang sama suaminya, ya, Vi, aku cinta kamu. Jauh. Orang kolerik jauh dari itu. Karena orangnya dingin. Dan itu kelemahan.
Artinya banyak. Orangnya nggak mesra. Orangnya tidak romantis. Itu dosa orang kolerik. Oh, Bapak Ibu. Dalam pelayanan keluarga saya sering menghadapi kayak gini-gini nih. Iya. Istri-istri, suami-suami katakan begini. Atau nih, ini istri dari sampingnya loh Bapak Ibu. Kenapa Pak? Saya, ini istri saya kok nggak ada mesra-mesranya Pak? Oh gitu ya. Emang Bapak maunya apa? Ya sesekali gitu loh. Istri bilang, Pak, aku sayang kamu. Saya bilang, Bapak itu lupa. Bapak nggak tahu. Temperamen istri Bapak itu orang kolerik. Saya bilang, gitu ya Pak ya? Iya. Tapi itu bisa diubah kok. Ya, asal sudah bertobat pada Kristus. Hmm. Orang kolerik harus coba dalam hal ini ya. Perlu juga lah romantis. Romantis itu kan nggak dosa. Ya, romantis itu nggak dosa. Bilang kata sayang juga nggak binasa kok. Enggak Bapak Ibu. Tetap masuk surga. Oke. Kelemahannya apa? Orang kolerik ini cepat puas diri. Kalau sudah mencapai sesuatu target, udah selesai sampai situ. Kelemahan itu. Karena dia tidak termotivasi lagi untuk mencapai target atau pencapaian yang lebih tinggi. Ini harus diubah. Karena hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu, bukan hanya 1 detik, 2, 3 tahun. Bahkan ratusan tahun. Maka selagi Tuhan kasih kita hidup di dunia ini, mari kita capai target yang lebih tinggi. Jangan cepat berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada. Harus diubah itu. Kelemahan lain, ceroboh. Ini kelemahan orang kolerik. Ceroboh. Artinya apa? Nggak teliti orang yang mengerjakan sesuatu. Karena tadi orientasinya hanya bicara tentang hasil. Sehingga tidak detail. Menyebabkan banyak hal yang tertinggal yang tanpa dipertimbangkan. Hasilnya apa? Tidak maksimal. Karena apa? Ceroboh. Ini harus bertobat orang kolerik dalam hal ini. Hal apa lagi? Dominan. Dominan itu artinya apa? Suka menguasai hidup orang lain, pikiran orang lain. Juga apa? Pekerjaan, pelayanan orang lain. Dominan. Dominan dalam perkataan juga dominan dalam perbuatan. Ini harus diubah Bapak Ibu. Ya. Karena kenapa? Tuhan itu kan telah memberikan kita ukuran tempat proporsional sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi nggak usah kita selalu mendominasi apa yang menjadi hak orang lain, milik orang lain, nggak usah. Bagian kita saja yang kita garap, yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Orang kolerik, kalau sudah tersakiti, sulit memaafkan, sulit mengampuni. Ini orang kolerik harus bertobat. Ya, kita harus menjadi orang yang mudah memaafkan dan mengampuni orang sesakit apapun pernah kita dizolimi oleh orang. Kelemahan orang kolerik berikutnya adalah sarkastis. Artinya apa? Seringkali cenderung apa? Kasar dalam berkata-kata. Karena tadi kurang peduli dengan perasaan orang. Karena bagi dia yang penting, pesan yang ada di hati dan pikiran saya sudah sampai kepada orang lain. Masalah orang itu sakit hati atau tersinggung, itu bukan urusan gue, tapi urusan orang itu. Nggak boleh begitu. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, ada orang lain yang punya rasa dan perasaan yang berbeda. Jadi jangan, ya, kita kasar di dalam berkomunikasi. Bahkan juga dalam perbuatan. Ini yang harus diubah. Karena misalkan kalau kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai pengusaha, ya kasar dalam berkomunikasi kepada konsumen kita, kepada jemaat kita, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka kabur sejauh mungkin.
Maka mungkin mereka akan mengajak tetangga kiri kanan, muka belakang, dan orang-orang lain untuk apa? Tidak mau lagi datang ke toko kita atau ke gereja di mana kita mengembalakan. Hati-hati orang kolerik dalam hal ini ya. Kelemahan lain orang kolerik. Kau belum bertobat. Pemarah. Pemarah. Kalau tidak tercapai sesuatu yang sudah ditargetkan yang dia mau, langsung. Dan kemarahan ini biasanya tidak hanya dalam bentuk perkataan, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Ya, ini kita harus hati-hati. Dan harus ini kita minimalisir dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan ubah saya. Sisi lain daripada karakter negatif orang kolerik kejam. Apalagi kalau belum sungguh-sungguh bertobat. Kejam Bapak Ibu. Saya ambil contohnya Hitler. Hitler itu kolerik. Jutaan orang. Orang Yahudi. Dan para pemuja orang Yahudi dihabisi oleh Hitler pada zamannya. Karena belum bertobat. Paulus. Masih ingat Bapak Ibu? Sebelum dia dibutakan oleh Tuhan selama 3 hari 3 malam. Dalam kerangka menobatkan dia kepada Kristus. Dia hanya membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Tapi setelah dia bertobat, semuanya berubah. Tipe karakter orang kolerik yang harus diubah. Mulai kita beranjak ke tipe melankolis. Melankolis itu ada 2 di sini. Octavianus dan juga Bu Susan. Mari kita lihat dulu kelebihan-kelebihan dari tipe karakter melankolis. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perfeksionis. Apa artinya? Tidak mau mengerjakan sesuatu itu asal-asalan. Perfeksionis. Harus sempurna. Makanya biasanya kalau orang perfeksionis, Bapak Ibu, dalam berpenampilan, kalau mau pergi ke kondangan, dipastikan dulu, bolak-balik dia harus bercermin dulu. Lebih dari 1 kali. Baru yakin. Penampilannya sudah oke. Tapi kalau belum nggak mau pergi dia dalam hal penampilan. Dalam mengerjakan sesuatu, orang perfeksionis ini juga nggak mau salah-salah. Harus dipastikan betul. Ya, sudah rapi atau belum? Sudah benar atau belum? Sudah bersih atau belum? Perfeksionis. Ya, bagus juga ini. Karena dia ya akan selalu menuntun jemaat atau orang yang dipimpin itu sampai kepada kesempurnaan. Tidak hanya asal-asalan kan gitu. Bagus kan ini Bapak Ibu. Kelebihan lain daripada karakter melankolis berbakat. Artinya apa? Orang melankolis itu punya banyak kemampuan. Punya banyak potensi. Saya kasih aja contoh. Orang melankolis itu bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Orang melankolis. Bahkan Bapak Ibu, orang melankolis itu banyak mereka yang jadi artis. Menjadi tokoh-tokoh yang sangat populer. Maka banyak karya-karya orang melankolis ini dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi, dalam bentuk apa? Film. Itu dihasilkan oleh orang-orang tipe melankolis. Berbakat. Kelebihan yang lain daripada temperamen melankolis, orangnya analitis. Artinya apa? Sebelum mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan, dia berpikir panjang. Dia pertimbangkan matang-matang. Betul. Dari semua aspek, dari semua faktor, baru dia akan mengambil keputusan itu.
Maka tidak mengherankan biasanya kalau orang melankolis ambil keputusan agak lama. Termasuk juga ambil keputusan untuk menikah. Lama. Karena ditimbang-timbang dari kiri ke depan. Oke ya. Itu orang orang melankolis, analitis. Dan biasanya hasilnya bagus memang. Bagus. Ya, bagus memang hasilnya. Karena dalam ya penganalisaan dia, iya, pengobservasian yang dilakukan itu dalam betul. Maka saya katakan tadi, orang melankolis sebenarnya menjadi penulis-penulis novel terkenal. Nah, nanti tokoh kita akan saya singgung siapa. Ya. Sisi positif dari karakter orang melankolis tekun. Ya, tekun. Mengerjakan, menuntaskan, menyelesaikan sesuatu tanggung jawab yang dipercayakan kepada tekun. Bagus kan ini. Arti kata lain daripada tekun itu apa? Setia. Jadi kalau orang melankolis dikasih tanggung jawab, yakinlah dia akan menyelesaikannya itu sampai tuntas, walaupun mungkin agak lama. Tapi kan ada sisi positifnya. Dia menyelesaikan kan, sampai tuntas kan. Juga sisi positifnya apa? Disiplin orang. Disiplin. Orang melankolis. Maka kelihatan. Bapak Ibu yang punya temperament melankolis sangat sangat kelihatan di kelas ini. Ya, belum jam 9 sudah langsung kelihatan hadirnya. Kalau tadi kan Salmin tukang raja telak sepanjang masa. Iya, tapi orang melankolis ya, dia konsisten ya. Ya, disiplin, menggunakan waktunya, ya, mengerjakan tanggung jawabnya, ya, di kantor, di rumah, di pelayanan, kan gitu. Bagus kan ini? Oke, melankolis sangat rela berbagi, rela, rela berkorban dalam bentuk waktu, tenaga, ide, pemikiran dalam bantu orang. Itu orang melankolis kelebihan. Ini bagus banget. Jadi kalau Bapak Ibu punya gembala yang melankolis, bersyukurlah. Karena kenapa? Sang gembala tersebut akan selalu memberikan perhatian buat jemaatnya. Nah, bagi Bapak Ibu, tadi yang punya temperamen melankolis, dimaksimalkan potensi ini. Kelebihan ini, dimaksimalkan. Tapi supaya tercipta keadilan sosial, saya harus buka juga ya dosa-dosa, kekurangan, kelemahan yang harus diubah oleh orang melankolis supaya lebih maksimal di tangan Tuhan. Satu, kekurangannya, pemurung. Jadi kalau orang melankolis menghadapi satu masalah, dia lebih mengambil sikap atau posisi apa? Dia berdiam diri. Menggumuli sendiri. Kalau ada hasilnya sih nggak apa. Tapi kalau mendiamkan masalah itu, menggumuli sendiri, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, berbahaya. Ini akan mendorong dia pada tindakan atau pola pikir seseorang itu menjadi stres. Karena tidak menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Karena dia simpan sendiri, pendam sendiri. Maka ujungnya bisa menjadi depresi. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, Bapak. Bahayanya, karakter orang melankolis karena dari sifatnya pemurung. Karakter negatif lain, apalagi? Wih, pendendam. Ya, pendendam. Jadi orang lain jolimi dia satu kali. Kalau dia
akan berpikir bagaimana caranya membalas itu berdua kali lipat. Itu kelemahan orang melankolis. Bapak Ibu, ini harus dibuang, harus dipangkas ya. Tidak boleh ini kita pertahankan. Apalagi kalau kita sudah dalam Kristus. Memaafkan dan mengampuni. Ya, mudah. Kita lakukan. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena pertolongan Roh Kudus yang bekerja, berkarya di hati dan hidup kita. Karakter negatif dari orang melankolis yang berikutnya adalah seringkali hanya berfokus pada diri sendiri, alias egois. Ada kesamaan juga dari dengan ya kelemahan orang sanguin, egosentris juga kan. Nah, kesamaannya dengan melankolis itu tadi cenderung hanya memfokuskan ya keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri, kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, perasaannya sendiri. Ini harus kita pangkas, harus kita buang Bapak Ibu. Karena seringkali ini juga tidak produktif. Sebab apa? Sebab ini ya tidak membuat kita maksimal melayani Tuhan. Kelemahan yang berikutnya adalah cenderung berpikir negatif. Ya, cenderung berpikir negatif. Kekurangan temperamen atau karakter melankolis. Jadi seringkali melihat orang lain bahagia dan senyum, dia langsung berpikir negatif. Jangan-jangan senyumnya dia itu menghina gue. Kejauhan Bapak Ibu. Gitu. Selalu ke situ langsung pikirnya. Jangan-jangan senyumannya itu dalam rangka menghina gue. Jangan-jangan senyumannya dia itu, ya, tertawanya dia itu dalam rangka apa? Menistakan saya. Kejauhan cara berpikir kita kalau ke situ. Ya, buang cara berpikir negatif. Karena itu bukan dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, apalagi kurang bermasyarakat, alias apa? Cenderung antisosial. Ya, antisosial. Kurang bermasyarakat. Jadi jangan kita menutup diri untuk berkomunikasi, berelasi, bekerja sama, berteman dengan orang lain. Jangan, itu merugikan diri kita sendiri, Bapak. Alkitab katakan, tidak ada satu orang pun manusia yang hidup di dunia ini hidup untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kita hidup diberikan Tuhan tiap-tiap hari. Juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka kita tidak boleh menutup diri, bersosialisasi, bermasyarakat, berkomunikasi, bekerja sama dengan orang. Tidak boleh. Orang melankolis kelemahan berikutnya apa? Teoritis. Apa maksudnya teoritis di sini? Seringkali idenya hanya berhenti pada konsep yang bersifat teori tadi. Tapi belum tentu bisa dipraktekkan. Ini kelemahan. Jadi kalau orang melankolis menemukan suatu teori atau sebuah konsep yang bagus, pastikan itu harus bisa kita praktekkan atau kita hidupi, kita lakukan dalam hidup kita. Itu kelemahan orang melankolis, temperamennya, karakternya yang harus diubahkan. Bisa kan? Bisa. Karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Kita lanjut. Temperamen orang flekmatik. Jadi kita menemukan di sini ada satu, yaitu Bang Reynold. Soalnya ada satu lagi sebenarnya. Temperamen orang flekmatik ini saya kira Boyke masuk di sini. Ya. Nah. Kelebihannya, kita lihat dulu kelebihannya. Tenang. Ya. Artinya apa? Orang flekmatik kelebihannya tidak mau buru-buru ambil keputusan. Tidak mau gerasa-gerus ambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan tindakan itu dengan situasi yang tenang. Maka seringkali hasil keputusannya, hasil tindakannya bagus memang.
Karena proses pengambilan keputusan itu didasari ya oleh banyak pertimbangan. Yang berikutnya, kalem orangnya. Ya, artinya sangat menjaga perasaan orang. Sangat sensitif. Maka orang flekmatik kalau berbicara dengan orang lain, selalu dia pertimbangkan kira-kira sebelum ngomong udah bergumul dalam hati dan pikiran orang flekmatik. Kira-kira nanti kalimat apa yang harus saya pakai ya? Supaya kata-kata saya tidak menyinggung hati orang itu, perasaan orang itu, supaya tidak membuat orang itu sakit hati. Nah, itu hebatnya orang flekmatik. Ya, kalem. Yang berikutnya objektif. Artinya mengambil satu keputusan itu dasarnya harus fakta, harus kebenaran. Ya, bukan karena unsur ketidaksukaan atau ketidaksenangan, bukan, objektivitas sangat ditekankan di situ dia. Yang berikutnya orang flekmatik, kelebihannya diplomatis. Artinya apa? Menyampaikan, mengemukakan sesuatu itu tidak bertele-tele. Singkat, jelas, padat. Kalau orang sanguin, ya sebenarnya orang sanguin ini tadi hanya satu saja hal yang penting yang mau disampaikan, tapi kepanjangan, kebanyakan ngomongnya. Nah, itu kelemahannya. Lawannya jadi orang flekmatik. Kalau orang flekmatik, nggak banyak ngomong dia. Tapi sesuatu hal yang keluar dari mulutnya, dia pastikan betul itu membawa dampak yang luar biasa. Maka kalau kita melihat di dalam kelompok, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, orang flekmatik ini biasanya nggak banyak ngomong orangnya. Tidak banyak ngomong orangnya. Dia hanya ngomong sesekali. Kalau dirasa bagi dia itu penting, berharga, baru dia ngomong. Itu orang flekmatik. Ya. Nah, yang berikutnya adalah efisien. Artinya tidak mau buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran tanpa maksud, tujuan, target. Efisien. Dia mempertimbangkan setiap waktu, tenaga, dan pikiran. Uang yang dikeluarkan itu harus ada manfaatnya, harus ada kegunaannya. Ditambah lagi, kelebihan berikutnya apa? Teratur. Artinya orang flekmatik mengerjakan sesuatu itu harus penuh dengan keteraturan. Maka orang flekmatik ini sebenarnya orang bersihan, orang rapihan juga sebenarnya. Orang flekmatik kelihatan sekali keteraturannya itu dalam hal apa? Dalam hal tulisan. Orang flekmatik kelihatan itu. Ya. Dan dalam berbicara juga selalu cenderung teratur dia. Dia pintar, dia cerdik, memilih kata-kata yang tepat, benar, tidak menyinggung, tidak menyakiti hati orang. Dan menyampaikannya juga tidak menghabiskan banyak waktu. Nih, sisi lain, orangnya cuek. Ada sisi, ini juga cuek, ini sesuatu hal yang positif. Kenapa positif? Karena dia tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Maka sebenarnya dia termasuk praktis sebenarnya. Ya. Dan juga apa? Kritis atau humoris. Kita butuh juga orang-orang seperti ini dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Mengapa? Karena misalkan dalam satu tekanan yang tinggi, tantangan yang berat, kita butuhkan orang flekmatik untuk mencarikan suasana. Karena orang flekmatik mampu menciptakan suasana yang apa? Yang humor, melalui apa? Candaan kah? Dan lain sebagainya. Orang flekmatik kelebihannya lagi dapat diandalkan. Mengerjakan, menuntaskan, menyelesaikan suatu pekerjaan tanggung jawab atau yang dipercayakan kepadanya. Tapi harus juga saya sampaikan, orang flekmatik belum sempurna 100%. Masih ada karakter yang harus diubah, diperbaharui, ditinggalkan, dipangkas. Apa saja? Yang pertama, orang flekmatik kalau belum bertobat, kikirnya super pelit. Kalau belum bertobat nih. Sangat hitung-hitungan. Jadi, kalau istrinya orang flekmatik, kalau belanja, kasihan yang jualan. Anak kenapa? Yang jual sudah kasih penawaran harga yang paling murah, masih ditawar pula.
Sampai pusing yang punya jualan. Ya, itu nggak baik juga lah ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh kikir kita. Hidup sederhana, yes. Tapi hidup kikir nggak boleh. Ya, egois. Orang plekmatik. Harus diubah ini. Iya. Mengapa? Egois itu kan bicara masalah individualistis kan. Yang hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Kami yang peduli ke orang lain. Bayangin Bapak Ibu kalau kita punya pemimpin, kita punya gembala yang egois. Jemaatnya pasti kabur, lari jauh-jauh. Karena kenapa? Ya Pak Pendeta punya mobil bukannya dipakai untuk antar jemput jemaat. Misalkan kalau jemaatnya itu jauh-jauh ya nggak mampu secara ekonomi. Tapi padahal dia punya mobil mewah kan kira-kira nggak cocok kan? Gitu ya. Harus berubah itu. Terus apa? Tidak punya motivasi. Kecuali kalau dimotivasi orang lain. Artinya orang pragmatik ya harus bisa mendorong diri sendiri. Harus bisa menyemangati diri sendiri. Tidak boleh bergantung kepada dorongan motivasi orang lain. Karena tidak selalu ada orang-orang di sekitar kita yang selalu bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada kita. Maka diri kita sendiri harus menjadi motivator untuk diri kita sendiri. Maka tinggalkan sifat apa? Tidak punya motivasi. Ya, yang berikutnya apa? Suka menunda-nunda pekerjaan dan tanggung jawab. Harus bertobat itu orang pragmatik. Jangan selalu pakai pola pikir kapan-kapan. Nggak ada itu. Hari esok juga masih ada. Yes. Tapi apa yang kita lakukan hari esok selalu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Hari esok juga kan hari lusa juga masih ada. Yes. Tapi lusa belum tentu kita masih hidup Bapak Ibu. Maka kerjakan, lakukan, tuntaskan apa yang ada di hadapan kita hari ini. Jangan menunggu hari esok. Oke. Kelemahan lain yang harus diubah apa? Tidak tegas. Ini harus diubah ini Bapak. Kenapa? Karena kalau kita tidak tegas akan diinjak-injak orang. Ya, kalau kita tidak tegas, orang lain akan memperlakukan kita seenaknya, semaunya. Bahkan saya katakan tadi, diinjak-injak orang kita punya harga diri. Harus tegas. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Ya. Kelemahan lain yang harus diubah. Jangan cari aman sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat teraman yang bisa kita jadikan untuk membuat kita aman selama kita hidup di dunia ini. Gak ada. Hidup di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Saya jadi ingat. Seorang profesional, dia curhat begini ke saya. Pak Tony, saya tahu di perusahaan itu banyak yang nggak beres. Ah, kau tahu lah kenapa saya bilang. Ya, saya lebih baik ya diam saja. Kenapa kau diam? Saya bilang. Ya, saya nggak mau ada konflik. Saya bilang, kamu salah. Dalam hal itu kamu sudah menyalahi firman Tuhan. Alasannya apa? Karena dia mau cari aman sendiri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya pun dia dipecat dari perusahaan itu juga. Lalu saya tanya, aman kau hari ini? Padahal tadinya dia mendiamkan masalah dan korupsi itu. Supaya dia tidak dipecat. Dipecat juga dia. Saya bilang, salah kalau kau berpikir. Untuk mencari keamanan, saya nggak perlu menyatakan kebenaran. Itu buktinya. Bukan kenyamanan yang kau dapat, tapi ketidaknyamanan kan saya bilang. Orang pragmatik harus berubah dalam hal ini ya Bapak Ibu. Yang berikutnya kelemahan yang harus perlu diubah. Orang pragmatik kalau belum bertobat memang selalu cenderung hidup di dalam kuasa pengendalian kekhawatiran Bapak Ibu. Jadi motonya tiada hari tanpa pagi. Padahal Tuhan sudah berkali mengatakan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada aku. Tapi orang pragmatis senangnya memupuk, mengembangkan, menularkan kekhawatiran itu kepada orang-orang sekitarnya. Ini harus diubah. Ini harus dipangkas. Kita tidak boleh cepat khawatir.
Mungkin seringkali orang pelik berkata begini, oh, tapi kan masalah, tantangan, pergumulan yang sedang ada di hadapan saya ini berat loh Pak Tony. Betul. Tuhan juga sangat tahu itu. Maka untuk itu Tuhan bilang, serahkan kekhawatiranmu kepada aku, kan Bapak Ibu. Jangan kita hadapi sendiri. Kita hadapi bersama di dalam Tuhan. Maka khawatir itu tidak akan pernah terrealisasi. Orang pelik mati juga tidak boleh menjadi penakut. Harus menjadi pemberani. Karena ketakutan itu akan menghalangi kita maju dan berkembang. Ya, lawan ketakutan itu. Karena kita lawan ketakutan itu akan membuat kita menjadi lebih maksimal di dalam tangan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kita bahas di seputar tentang kelebihan, kekurangan, karakter, 4 temperamen manusia. Sanguin, kolerik,